Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips berhasil mengatur keuangan pribadi. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai, dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tips berhasil mengatur keuangan pribadi yaitu jangan malas membuat anggaran bulanan. Nah, kalau ngerasa boros, pengeluaran gak kekontrol, jangan malas untuk membuat anggaran bulanan. Karena apa? Dengan kita membuat anggaran bulanan, pengeluaran itu lebih teratur. Nanti uang akan lari ke jalurnya masing-masing, ya. Jadi teman-teman jangan malas lagi. Coba mendingan ngikuti malas tapi keuangan berantakan, atau mendingan maksain mau belajar, gak apa-apa, ribet juga untuk awal-awal, tapi nanti kesananya keuangan rapi, pengeluaran rapi, gak pernah kehabisan uang lagi. Mending mana? Gampang kok, tinggal teman-teman catat aja pengeluaran yang rutin tiap bulan itu apa. Misalkan nih bunda belanja bulanan, kemudian biaya sekolah anak, kalau ada cicilan-cicilan, atau mungkin menyisihkan untuk memenuhi keinginan. Nah, kayak gitu ya, dicatat apa pengeluarannya. Nah, direncanakan nanti pas gajian atau mungkin pas dapat uang dari suami, dipisah-pisahkan berdasarkan jalurnya masing-masing. Ya Ri, aku tuh pengen tapi lagi nunggu dulu, lagi check out dompet disiplin nih. Nah, daripada nunggu lama ditunda-tunda, pakai media yang ada aja, sederhana aja. Sering aku bilang kalau ada amplop, pakai amplop ya, dipisahin, tulisin di amplopnya. Ini untuk biaya sekolah anak, ini untuk belanja bulanan, ini untuk cicilan kalau ada cicilan, terus ini untuk memenuhi keinginan kalau ada anggarannya, ini untuk dana darurat, ini untuk nabung. Nah, ditulisin di amplop, jadi gak usah dipersulit ya. Jangan ada alasan lagi belum check out dompet disiplin atau belum check out apalah kayak gitu medianya. Jangan, pakai aja media yang ada. Kalau nggak ada amplop nih, di warung nggak ada amplop, pakai karet, dikaretin ya satu-satu uangnya, terus dinamain. Jadi apa ya, jangan dipersulit lah ya. Kalau memang kita niat, pakai aja media yang ada. Ayo, mulai dari sekarang teman-teman jangan malas lagi ya mengatur keuangan pribadi dengan cara membuat anggaran bulanan. Insya Allah pengeluaran teman-teman akan lebih terkontrol. Uang akan lari ke jalurnya masing-masing. Bakal tahu batasan. Oh iya, batasan untuk belanja bulanan tuh segini biar aku bisa nabung. Oh iya, batasan untuk membeli keinginan, beli baju, beli sepatu ini itu tuh cuma segini. Aku gak boleh lebih dari segini biar nanti uang untuk nabung gak keambil. Biar nanti uang bisa cukup sampai akhir bulan. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Ya, ayo ya, jangan malas lagi, oke? Kemudian yang kedua, tips berhasil mengatur keuangan pribadi yaitu belajar menabung. Nah, kalau teman-teman selama ini ngerasa capek belajar nabung, gagal terus, jangan menyerah. Ya, karena apa? Kunci keuangan sehat itu ya kalau kita punya tabungan, terutama tabungan dana darurat. Penghasilan kita sebesar apapun, kalau kita nggak nabung, habis lagi, ya percuma. Nanti semisal ada pengeluaran dadakan yang cukup besar, kalau kita nggak punya tabungan sama sekali, mau kayak gimana? Ya, masa mau pinjam sana sini? Mending kalau ada yang ngasih pinjam. Nah, makanya mulai sekarang ayo biasakan belajar menabung. Kalau gagal coba lagi terus aja ya. Kita harus keras kepala ya. Jangan sampai kita kalah. Kita harus menang, belajar dari kesalahan yang kemarin. Yang kemarin ngebuat aku gagal nabung itu apa? Coba dipikirin. Kalau udah tahu, ya kita hindari penyebabnya. Gimana nih caranya biar aku tidak mengulangi kesalahan yang kemarin? Oh iya Ria, aku tuh susah banget kalau nabung berupa uang. Gimana kalau aku nabungnya ikutan arisan aja? Kalau benar-benar gak bisa, gak apa-apa, silahkan ya. Kalau misalkan nabung kepikiran diambil terus, dengan cara arisan ngebuat teman-teman bisa mengumpulkan uang, ya silahkan. Cuman usahakan sambil belajar nabung di rumah sedikit-sedikit ya. Gak apa-apa, mau 5.000, 2.000 semampunya teman-teman. Itu untuk menumbuhkan kebiasaan menabung. Sambil ikut arisan silahkan. Tapi usahakan kalau ikutan arisan juga kita harus tahu dulu ya siapa yang megangnya, track recordnya kayak gimana. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Kalau aku pribadi sih, aku tidak terlalu suka arisan karena aku orangnya gampang kepikiran. Makanya aku alhamdulillah sampai sekarang aku nggak
punya yang namanya hutang, setoran kayak gitu enggak ya. Tapi bukan berarti aku ngajak teman-teman untuk tidak punya setoran atau jangan berhutang, ya silahkan, itu terserah ya masing-masing. Cuman aku pribadi, aku orangnya suka kepikiran dan aku memilih untuk tidak punya cicilan sama sekali. Kalau teman-teman pengen punya cicilan, misalkan dengan punya cicilan teman-teman jadi kebeli ini kebeli itu, ya silahkan. Cuman usahakan kalaupun punya cicilan jangan melebihi batas kemampuan teman-teman, jangan terlalu berlebihan karena takutnya nanti malah membebani. Nah, jadi ayo mulai sekarang biasakan untuk belajar menabung. Kalau gagal coba lagi, coba lagi. Kalau sekiranya benar-benar susah nih, silahkan pelan-pelan aja sambil ikutan arisan. Kalau memang itu memungkinkan, gak jadi masalah ya. Kemudian yang ketiga, tips berhasil mengatur keuangan pribadi yaitu belajar investasi. Nah, ayo belajar investasi kecil-kecilan aja. Dari mulai membeli logam mulia, nabung per hari Rp5.000. Pernah aku bahas di video sebelumnya, kalau kita mau rutin konsisten menyisihkan per hari Rp5.000 selama 1 tahun, insya Allah akan kebeli logam mulia 1 gram. Disimpan, nabung lagi, setahun kebeli, simpen lagi. Insya Allah dalam jangka waktu 4 tahun sampai 5 tahun ke sana akan kerasa banget manfaatnya. Aku pribadi udah praktekin dari 3 tahun ke belakang kalau nggak salah, dan aku juga udah bikin videonya, bisa teman-teman cek ya, lihat di video-video sebelumnya. Alhamdulillah udah ada kenaikan, padahal itu baru 3 tahun, apalagi kalau sampai 4 tahun 5 tahun ke sana kan lumayan ya, apalagi bunda nih untuk biaya sekolah anak. Sekarang misal anak masih TK, nah bunda udah mulai belajar investasi logam mulia, nanti pas anak masuk SD ya kan lumayan ya. Kalau misalkan amit-amit ya nggak ada uang untuk biaya masuk sekolah, bisa ngejual logam mulia tersebut, atau bisa dipakai untuk apapun. Secara kan logam mulia itu emas yang bisa kita jual kapan aja dan pasti akan langsung cair. Jadi ayo mulai sekarang biasakan untuk belajar investasi kecil-kecilan aja ya. Kemudian yang keempat, tips berhasil mengatur keuangan pribadi yaitu hindari hutang konsumtif. Nah, siapa yang suka bingung bayar-bayar pas gajian, bayar ini, bayar itu, tapi giliran udah lunas ngambil lagi cicilan. Mana cicilannya yang kurang penting? Siapa di sini yang kayak gitu? Ayo, aku. Jangan lagi kayak gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa pusing menjadi beban pas bayarnya, nah kalau pas lunas jangan ngambil lagi ya. Teman-teman harus ingat gimana susahnya, gimana pusingnya pas lagi bayar setorannya kayak gitu loh ya. Makanya ayo mulai sekarang hindari hutang konsumtif. Kalaupun punya hutang, cukup punya cicilan yang berupa cicilan yang bermanfaat aja, kayak rumah, kendaraan yang tidak memungkinkan nih kita membelinya secara cash. Kalau seperti barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, yang kurang penting, baju, sepatu atau apapun itu, usahakan kalau nggak punya uangnya nabung aja dulu, beli dengan cara cash. Kecuali kalau memang banyak cicilan ini itu karena penghasilannya besar dan masih di batas kemampuan teman-teman, ya silahkan. Tapi kalau udah melebihi batas kemampuan teman-teman, jangan ya, nanti teman-teman sendiri yang pusing. Itu yang ngebuat teman-teman gak bakalan bisa nabung karena yaitu uangnya habis untuk bayar-bayar. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips berhasil mengatur keuangan pribadi. Yang pertama yaitu jangan malas membuat anggaran bulanan. Yang kedua, belajar menabung. Yang ketiga, belajar investasi. Yang keempat, hindari hutang konsumtif. Insya Allah kalau mau konsisten mempraktekkan itu, keuangan kita akan jadi lebih baik. Mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.